Aku percaya bahwa setiap manusia, setiap orang mampu mencapai cita-cita dan hal yang besar dalam hidupnya. Tapi pada prakteknya, kita semua selalu dibayang-bayangi oleh rasa takut, insecure, dan minder di setiap waktu. Dalam hidup, kita bisa bayangkan kita berada di dalam sebuah hutan belantara. Kamu bebas melakukan apa saja, kemana aja, tapi bayangkan jika kamu hidup di dalam hutan, tidak tahu arah, kamu nggak tahu harus apa, kamu nggak tahu harus gimana, kamu nggak tahu harus kemana. Kamu punya pikiran bahwa kamu ingin keluar dari hutan tersebut, tetapi kamu nggak ngerti navigasi, kamu nggak ngerti ilmu survival, dan kamu nggak tahu ketika kamu menghadapi sesuatu atau hewan-hewan tertentu, kamu harus berbuat apa. Pilihannya hanya ada dua. Kamu takut kemana-mana, dan kamu akan diam di tempat tersebut, kemudian kamu mati karena kelaparan, atau kamu tetap bergerak, tetapi resikonya kamu akan dimangsa oleh hewan buas. Mungkin hal itu terlalu ekstrim jika dibayangkan, tetapi pada dasarnya di dalam kehidupan kita sehari-hari seperti itulah gambarannya. Kamu pilih berada di zona nyaman, kamu hanya di rumah, tidak keluar, kamu mungkin takut keluar rumah, takut ketemu orang lain, kamu minder ketika ketemu orang lain, atau pilihan kedua, kamu disiplin, kamu kerja keras, kamu berani melawan ketakutan yang ada dalam dirimu, dan kamu bekerja untuk dirimu sendiri. Pilihannya ada dua, silahkan kamu pilih sendiri. Kamu mau bermalas-malasan di zona nyaman, atau kamu berani melawan kehidupan di luar sana. Pilihannya memang gak mudah, karena dalam hidup tidak ada pilihan yang enak. Selama kita masih bernafas, selama kita masih hidup di dunia ini, hidup tidak akan pernah selesai. Selalu ada masalah yang baru, selalu ada tantangan baru, selalu ada sesuatu yang kita tidak akan pernah temui sebelumnya. Kamu akan merasa tidak tahu arah dan tujuan hidup karena kamu terbiasa membuat target atau tujuan hidup yang rendah, yang biasa-biasa aja. Atau bahkan kamu tidak punya target hidup, kamu hanya ingin berjalan saja mengikuti alur dunia ini sebagaimana mestinya. Ibarat peperangan, kamu nggak tahu kamu harus berbuat apa. Kamu nggak punya strategi untuk menghadapi musuhmu. Taktik apa yang harus kamu lakukan untuk menghadapi musuhmu di depan sana. Kamu kebingungan atas itu semua, karena kamu nggak tahu mau ngapain, kamu nggak tahu apa yang harus kamu lakukan, strategi dan taktik apa yang bisa menunjang kehidupanmu untuk lebih layak ke depannya. Alhasil, kamu nggak bisa nge-push diri kamu untuk lebih optimal. Kamu nggak bisa nge-push diri kamu untuk menemukan bahwa potensi yang ada dalam dirimu itu bisa keluar dengan sangat maksimal. Maka yang terpenting dan yang harus kamu lakukan pertama adalah kamu harus set dulu goalsmu setinggi-tingginya. Tentukan target atau tujuanmu hidupmu sendiri. Kamu mau kemana, mau ngapain, bebas. Karena yang tahu tentang dirimu ya hanya kamu. Karena aku gak punya hak untuk menentukan kamu harus ngapain, kamu harus kemana, kamu harus punya cita-cita apa. Itu kembali kepada dirimu sendiri. Seperti kutipan Bung Karno, bermimpilah setinggi langit, dan jika kamu terjatuh, maka kamu jatuh di antara bintang-bintang. Clear ya teman-teman, bahwasanya buatlah mimpi, target, cita-citamu setinggi mungkin. Walaupun kamu punya mimpi yang setinggi-tingginya, tapi kamu tidak bisa memenuhi itu 100%. Setidaknya kamu puas dalam menjalani kehidupanmu. Aku beri contoh. Let's say aku punya mimpi untuk mempunyai uang sebanyak 1 miliar dalam kurun waktu 5 tahun. Proyeksi yang aku kerjakan pasti bagaimana aku bisa mendapatkan uang 1 miliar dalam 5 tahun. Apakah itu mudah? Enggak. Apakah itu sulit? Ya sulit. 1 miliar dalam 5 tahun dengan orang masih muda, belum punya pengalaman yang banyak, itu akan menjadi sulit. Tapi aku sudah set tujuan atau target aku setinggi-tingginya, yaitu 1 miliar. Bagi aku 1 miliar sangat banyak banget. Mungkin bagi kalian sedikit, it's okay. Tapi bagi aku 1 miliar banyak banget karena aku belum punya duit sebanyak itu. Jadi aku punya target untuk mendapatkan life goalku adalah 1 miliar. Bukan hanya 50 atau bahkan 100 juta. Gapnya akan jauh sekali. Kalau aku mikir aku cuma mau dapat 100 juta, mungkin aku juga akan berpikir proyeksinya pekerjaan apa, usaha apa yang hanya bisa mencapai uang 100 juta. Tetapi kalau aku berpikir 1 miliar,
aku akan berpikir lebih luas lagi, lebih lebar lagi. Strateginya juga akan berbeda, taktiknya juga akan berbeda. Dan outputnya juga pasti akan berbeda. Singkat cerita, dalam 5 tahun, akhirnya aku sudah melakukan segala upaya, strategi, taktik, dan semua plan yang sudah aku buat, sudah aku jalankan semuanya. 100% pokoknya mati-matian dalam aku ingin mendapatkan 1 miliar dalam 5 tahun. Dan akhirnya setelah 5 tahun, ternyata nggak dapat 1 miliarnya. Tapi aku hanya bisa mendapatkan 70-80% dari 1 miliar tersebut. Dan ketika kita lihat, misalkan 70-80% dari 1 miliar, itu 700-800 juta. Coba bayangkan jika tadi targetku hanya ingin mendapatkan 50-100 juta. Oke, katakanlah 100 juta. Ketika aku memproyeksikan diriku untuk pekerjaan yang 100 juta, kemudian aku bisa earning hanya sekitar 70-80%. Artinya aku cuma dapat 70-80 juta dalam 5 tahun. Sekarang kalian pahamkan bagaimana perbedaannya. Itulah kenapa kalian harus set tujuan atau target hidup kalian setinggi mungkin, sebaik-baik mungkin. Karena ketika kamu jatuh, kamu masih di antara para bintang-bintang, belum jatuh sampai ke tanah. Jadi saranku, buatlah target setinggi-tingginya, buatlah target sebaik-baiknya. Aku yakin ketika kamu nanti bisa melakukannya, minimal 70-80% dari targetmu akan tercapai. Tapi ketika kamu sudah set mimpimu, kamu sudah punya cita-cita yang kamu tulis, kamu sudah tahu strategi yang kamu harus lakukan, ya kamu harus lakukan. Jangan cuma jadi angan-angan, jangan cuma jadi teori, jangan cuma jadi khayalan belaka. Karena kebanyakan dari kita memang banyak yang malas, banyak yang cuma aku ingin menjadi orang kaya, ingin jadi orang sukses, tapi pada realitanya kita malas bergerak, kita hanya ingin mengikuti arus, kita mengikuti lingkungan kita, bahkan kita berada di zona nyaman. Sehingga banyak hal yang kita lewatkan, banyak potensi yang kita tidak bisa maksimalkan, dan kita sudah buang-buang waktu, kita buang-buang energi, buang-buang umur, dan semua terlewatkan. Dalam satu hari ada 24 jam, dan kurang lebih ada 1400 menit. Kehilangan 1 menit saja itu sudah mampu merubah hasil dari dalam satu harimu. Karena ketika kamu sudah melewatkan 1 menit, itu efeknya akan berantai. Seperti contoh, kamu bermain sosial media. Kamu pasti berpikir bahwasanya, oke, aku buka TikTok, buka Instagram, aku akan scroll-scroll dulu deh, kurang lebih 5 menit. Oke, kamu akan buka. Let's say sudah berjalan 5 menit. Mungkin karena terlalu asik, konten-konten yang keluar adalah yang kamu sukai, yang kamu cari, kamu terhibur, kamu merasa senang, kamu merasa nyaman. Akhirnya sudah 5 menit, kamu bilang, 5 menit lagi lah. 5 menit lagi lah. Mungkin sekarang jam 1 kurang 15, akhirnya, oke, aku pasin deh jadi jam 1 tepat. Akhirnya 15 menit berlalu dan bahkan berjam-jam. Yang awalnya kamu hanya kehilangan 5 menit, tetapi karena kamu berada di zona nyamanmu, berada di zona aman, akhirnya efeknya berantai jadi berjam-jam. Dan bayangkan kamu sudah kehilangan berjam-jam hanya untuk bersantai, menikmati hidupmu yang gak ada manfaatnya bagi dirimu. Coba efek berantai ini kamu ubah dari yang berantai dalam kemalasan menjadi berantai yang positif, yang produktif. Kamu bisa melakukan hobimu, kamu bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat untukmu, hal yang produktif untuk menunjang potensi dirimu, atau untuk otakmu, untuk dirimu sendiri. Pasti semua akan terasa cepat banget dilakukan. Tiba-tiba udah 1 jam, tiba-tiba udah 2 jam. Tapi ketika kamu melakukan, kamu senang, kamu produktif pada waktu itu. Sehingga waktu begitu krusial untuk bisa kita jalani, karena waktu tidak bisa kita putar. So, yang sudah berlalu, pasti sudah berlalu. Nggak akan bisa kamu tulis ulang atau kamu mundur ke belakang. Maka, pilihlah kamu mau bermalas-malasan atau kamu produktif. Apakah berada di zona nyaman itu salah? Jawabannya enggak. Yang menjadikannya salah adalah ketika kamu hidup, beraktivitas, dan melakukan kegiatan sehari-harimu berada di zona nyaman.
Jadikan zona nyamanmu adalah sebagai tempat pulang. Ketika kamu sudah capek dengan hal yang berada di luar zona nyamanmu, ketika kamu sudah capek dengan hal yang berada di luar lingkunganmu. Karena ketika kamu menjadikan zona nyaman hanya sebagai tempat pulang, kamu sebenarnya sudah tahu mana prioritas yang harus kamu lakukan, mana sesuatu yang sebenarnya bisa kita tinggal, bisa kita lakukan nanti ketika sudah di rumah atau di zona nyamanmu tersebut. Dan ketika ada pertanyaan, apakah kerja itu nyaman? Jawabannya enggak. Apakah kerja itu menyenangkan? Jawabannya juga enggak. Karena aku yakin setiap orang itu maunya juga enggak kerja. Dia hanya maunya bersantai, dia hanya duduk, tiduran, rebahan, dan dia berharap mendapatkan uang dari hal tersebut. Kalau bisa enggak usah ngapa-ngapain, kita dibayar. Kalau kita di rumah aja, kita dibayar. Ya itulah zona tidak nyaman yang kita tidak bisa menghindarinya, kita tidak bisa membuangnya, tetapi ketika kita berada di zona tidak nyaman, maka kita akan bertumbuh, kita akan berkembang. Dan zona nyaman wajib kita hadapi. Tidak perlu takut, tidak perlu risau, karena setiap orang pasti akan menemukan zona tidak nyamannya. Tenang aja, kita semua pasti pernah merasakan yang namanya zona nyaman. Aku juga pernah berada di zona nyaman, kamu juga pasti pernah. Dan orang-orang sekitarmu pasti semua pernah berada di zona nyaman yang dimana kita takut untuk melakukan atau menghadapi sesuatu. Untuk bisa keluar dari zona nyaman, sebenarnya kamu hanya butuh pemantik atau trigger yang bisa memicumu agar kamu bisa lebih produktif dan bisa terpecut untuk melakukan sesuatu yang produktif. Dan biasanya 90% orang akan menemukan atau terkena trigger atau pemantik dari keluar dari zona nyaman tersebut adalah karena keadaan. 90% orang akan keluar dari zonanya ketika keadaan sudah memaksa dia untuk keluar. Bayangkan kamu nggak punya duit, kamu besok mau makan apa nggak tahu, nggak ada stok makanan, nggak ada stok beras. Satu-satunya yang pasti kamu lakukan adalah gimana caranya besok aku makan. Bodoh amat dengan pekerjaan atau usaha apa yang aku lakukan, yang penting besok pasti bisa makan. Makanya banyak juga kejahatan mereka melakukannya hanya karena terpepet. Mereka nggak tahu lagi mau cari makan di mana, mau cari uang di mana. Karena kebutuhan hidup juga tidak bisa ditinggalkan. Satu sisi, dia juga nggak tahu harus melakukan apa. Dan untuk keluar zona nyaman sendiri sebenarnya kamu nggak perlu merantau, kamu nggak perlu untuk kerja pagi sampai pagi lagi, kamu nggak perlu keluar dari rumah terus kamu pulang malam, nggak perlu juga. Karena sejatinya untuk keluar dari zona nyaman bukanlah tentang fisik. Tapi bagi aku semua berawal dari mindset. Kamu mau kerja di rumah juga boleh, karena semua tidak berurusan dengan fisik. Kamu bisa saja kerja di rumah, memanfaatkan sosial mediamu, memanfaatkan internet untuk melakukan pekerjaanmu, mencari-cari kerja. Dan semua bisa kalian temukan. Apapun yang kalian cari, apapun yang kalian mau, semua ada. Dan ketika kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan, kamu sudah menemukan apa yang kamu cari, selanjutnya kamu harus berani menghadapi permasalahan atau tantangan yang ada di depan matamu. Hal yang menjadikan tantangan adalah kamu berani tidak melawan rasa takut untuk keluar dari zona tersebut. Untuk kalau kamu sedang mencari pekerjaan, ya kamu berani nggak untuk mengambil risiko mengambil pekerjaan tersebut. Karena ketika kita sedang bekerja, pasti lingkungannya akan berbeda, orang-orangnya akan baru. Tahu sendiri di lingkungan kantor seperti apa, sikut-sikutan, orang cari muka banyak. Jadi tergantung kalian, apakah kalian berani menghadapi itu, apakah kalian mau mengambil risiko dan menghajar risiko tersebut dan kamu keluar sebagai pemenangnya. Karena hidup adalah sebuah perjalanan, sampai tua kita akan selalu bertemu dengan masalah yang baru. Maka jika aku bilang hidup ini tidak ada kata selesai, hidup ini tidak ada kata santai, bahkan bagi aku kebahagiaan itu nggak ada, menurutku ini adalah kalimat yang tepat. Hakikatnya kita sebagai manusia hanya disuruh untuk berusaha, disuruh berjuang, dan dalam Islam kita hanya disuruh untuk ikhtiar. Untuk masalah hasil, kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Karena hidup adalah sebuah penderitaan yang tidak ada ujungnya. Kita dari lahir sampai mati, kita dituntut belajar. Kita ada pressure, tantangan tersendiri di setiap umur, di setiap masa, di setiap bahkan jenjang-jenjang
kehidupan kita pasti semua ada tantangan tersendiri. Pada waktu masih kecil atau masih bayi kita belajar untuk berdiri, kita belajar untuk makan, kita belajar untuk naik sepeda. Ketika kita sudah sekolah, kita harus belajar setiap hari untuk menimba ilmu agar kita menjadi pintar dan lain sebagainya. Kuliah juga sama. Ketika sudah lulus kuliah, kita bekerja, mencari uang, mencari rezeki, mencari nafkah. Setelah itu kita menikah, yang bagi menikah, terus kemudian tua, kita berkutik dengan dunianya sendiri, kita berkutik dengan penyakit yang kita punya misalkan, atau bagaimana menghadapi generasi yang ada di bawah kita, karena zaman sudah berubah, teknologi juga berubah, pasti semua butuh penyesuaian. Artinya semuanya punya tantangannya sendiri, semuanya punya masalahnya sendiri, jadi kita nggak akan pernah bisa lepas dari yang namanya masalah. Kalaupun kita pernah merasa putus asa atau kita menyerah, wajar teman-teman, karena kita juga manusia biasa. Kita punya rasa capek, kita punya rasa sedih, kita punya rasa untuk marah. Ya bagaimana lagi, karena kita tidak bisa menghindar dari pressure, tekanan yang ada di manapun. Kita tidak bisa menghindari tantangan dan masalah yang ada di luar sana. Tapi itulah esensi sebuah kehidupan, karena yang bisa merubah nasib dan jalan hidup adalah kita sendiri. Radikalnya aku percaya bahwa manusia mustahil merasakan kebahagiaan dalam hidupnya, dan hidup yang tidak dipertaruhkan tidak dapat dimenangkan. Jadi berjuanglah untuk dirimu sendiri, karena di luar sana persaingannya sangat keras, pertarungannya sangat buas. Bekali dirimu dengan potensi yang kamu punya dan bertaruhlah secara berani. Semoga kalian adalah pemenang-pemenang di dalam kehidupan kalian sendiri. Aku yakin ketika kamu menyatakan bahwa kamu berani untuk keluar dari zona nyaman, maka kamu sudah satu langkah dalam menuju kesuksesanmu. Jika kamu sudah bisa melakukan semuanya, kamu sudah bisa mencapai apa yang sudah kamu mimpikan tadi, maka jadilah orang yang bermanfaat kepada orang lain, jadilah bermanfaat kepada sekitarmu, bahkan untuk seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Aku yakin kalian yang nonton video ini adalah orang-orang yang bersemangat, orang-orang yang ingin merubah hidupnya, orang-orang yang ingin merubah nasibnya, orang-orang yang ingin keluar dari zona nyaman untuk menuju kesuksesannya. Aku berharap semoga kalian mencapai apa yang kalian mimpikan. Oke, itu saja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih kalian sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan dengan video selanjutnya. Jangan lupa juga ya untuk di-share ke teman kalian, keluarga, atau pacar semuanya. Pokoknya suruh lihat video ini, suruh teman-teman kalian semuanya untuk keluar dari zona nyaman dan berani untuk menghadapi apapun yang ada di sekitar kalian. Oke, itu saja. Terima kasih. Bye-bye.